Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bapak Ibu, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini kembali kita melanjutkan pengajian kita. Adapun materinya masih terkait dengan materi minggu lalu, yakni masalah haji. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana sejarah pembangunan Ka'bah itu. Ya, jadi sebenarnya belum masuk ke materi manasiknya, cara-cara dalam melaksanakan ibadah, tapi masih seputar bagaimana pembangunan Ka'bah itu. Ya, jadi seperti yang sudah disebutkan bahwa Ka'bah itu sebenarnya dibangun oleh para malaikat-malaikat Allah. Ya, jadi bukan Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, tapi yang meletakkan fondasi daripada Ka'bah itu adalah malaikat-malaikatnya Allah. Memang ada di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim melanjutkan pembangunan Ka'bah itu, begitu juga dengan anaknya atau putranya bernama Ismail, dia sambil berdoa dengan mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah apa yang dari kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, itu ayat tidak berarti bahwa Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah dari awal. Ya. Yang kedua, ada sebahagian ulama kita mengatakan bahwa setelah Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat, itu sekitar 1000 tahun barulah kemudian ditempati oleh para manusia. Ya. Jadi sebelumnya malaikat-malaikat Allah yang ada di situ. Itu seperti disebutkan oleh Imam As-Sawi Al-Maliki bahwa 1000 tahun Ka'bah itu ditempati oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Nanti setelah 1000 tahun kemudian baru ditempati oleh para anak cucu Adam. Ya. Yang ketiga, salah satu daripada keistimewaan Ka'bah dalam bahasa Al-Quran, siapapun yang masuk di pelataran Ka'bah itu maka dia akan aman. Aman dalam arti tidak boleh disakiti. Aman dalam arti tidak boleh
disepelekan. Wa man dakhalahu kana amina. Ya, itu dalam bahasa Al-Qur'an. Ya, sehingga kemudian sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah menjadi seorang nabi, ya, Ka'bah itu di samping dijadikan sebagai pusat perniagaan, ya, juga dijadikan sebagai tempat berlindung. Jadi ketika misalnya ada orang telah melakukan kesalahan atau mungkin dalam bentuk kriminal kejahatan, lalu dia mau ditangkap, lari masuk ke dalam Ka'bah, di pelataran Ka'bah maksudnya, maka itu berarti bahwa dia tidak bisa ditangkap, dia tidak boleh disakiti. Ya, begitu tradisinya. Ya, jadi banyak kelebihan-kelebihannya. Ya, selain daripada itu juga, kalau ada perjanjian kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat Arab, biasanya itu ditempel, diumumkan di Ka'bah. Ya, ada kesepakatan. Seperti misalnya dalam sejarah itu disebutkan bahwa para tokoh Makkah itu mereka sepakat dalam bentuk perjanjian bahwa di Makkah itu tidak boleh ada yang berlaku zalim. Ya, kapan ada yang berlaku zalim, maka dia akan dinasehati atau mungkin ya istilahnya diharap agar tidak berlaku zalim gitu. Ya, begitu juga yang dizalimi, kalau ada yang dizalimi pasti akan dibantu untuk bagaimana agar dia tidak dizalimi dan hak-haknya itu bisa didapatkan. Ya, itu perjanjian misalnya seperti hilful fudul. Ya, ada perjanjian hilful fudul namanya. Ya, dari beberapa poin dari hilful fudul itu, kalau masyarakat Makkah, tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya itu sepakat bahwa di distrik itu, di kampung itu tidak boleh ada yang berlaku semaunya, ya sewenang-wenang, tapi harus saling menghargai satu sama lain. Ya, sehingga kemudian ketika Nabi SAW diutus, Nabi mengatakan, "Lau du'itu ilal islami la ajab." Ya, itu pengakuan Nabi terhadap hilful fudul, bahwa seandainya kesepakatan itu istilahnya mau diaplikasikan, mau diteruskan, mau dilanjutkan, ya, maka Nabi juga akan sangat respon dengan itu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kata guru kita di dalam kitab ini, wal hajju fardu ainin ala kulli mustati'in bi ijma'il muslimina. Jadi ini pertama disepakati bahwa haji itu hukumnya adalah fardu ain. Ya, haji hukumnya adalah fardu ain. Ya, bagi setiap muslim yang mampu, dan itu menjadi ijma' kesepakatan para ulama. Ya, menjadi kesepakatan para ulama. Ya, tapi fardu ain ini artinya gugur ketika seseorang itu sudah melaksanakan haji sekali dalam hidupnya. Ya, karena jangan sampai ada orang
baru-baru dari haji pengen lagi naik haji, setelah itu pengen lagi naik haji, sampai berkali-kali naik haji. Ya, jadi hajinya setelah haji pertama itu ya dihitung tatawu, ya dinilai tatawu, dinilai sunnah saja. Ya, yang pertama itu yang menjadi wajib atasnya dan itu sudah menggugurkan kewajibannya. Ya. Ya. Bagaimana misalnya dengan umrah? Ya. Kalau haji itu hukumnya fardu ain. Ya, jadi wajib aini setiap orang wajib melakukan, bukan wajib kifai. Ya, kalau wajib kifai itu kalau ada orang yang sudah melakukan ya kewajiban yang lain itu sudah gugur. Kalau fardu ain itu artinya masing-masing, nafsi-nafsi. Ya. Bagaimana dengan hukum melaksanakan umrah? Nah, itu juga di dalam mazhab Syafi'i ya dijelaskan bahwa pendapat yang sahih di dalam mazhab Syafi'i itu juga hukumnya adalah wajib ya atau fardu. Ya, pernah kami sampaikan bahwa istilah wajib dengan istilah fardu mayoritas ulama mengatakan itu sama. Ya. Kecuali dalam mazhab Hanafiyah itu mereka membedakan antara makna fardu dengan wajib. Ya. Kalau kita melihat dari segi tingkatan, fardu itu jauh lebih di atas ketimbang wajib. Ya. Itu dalam mazhabnya Hanafi. Tapi kita terutama dalam mazhab Syafi'i fardu dengan wajib itu sama. Ya. Jadi pendapat mazhab Syafi'i itu ya itu melaksanakan umrah juga hukumnya wajib. Dan itu sebenarnya pendapat barunya Al-Imam Asy-Syafi'i atau yang disebut dengan Al-Qaulul Jadid. Karena di dalam pendapat lamanya mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu dikatakan itu sunnah. Ya, ada qaul jadid, ada qaul qadim. Ya, jadi Imam Asy-Syafi'i secara pribadi itu sebelum dia pindah ke Mesir, dia mengatakan umrah itu hukumnya hanya sunnah saja. Tapi setelah dia meninggalkan Baghdad lalu pindah berdomisili di Mesir kurang lebih 5 tahun lamanya, dia ada kaul jadidnya. Inilah pendapat barunya mengatakan bahwa umrah itu wajib juga hukumnya. Ya. Apa artinya kalau haji itu menjadi wajib? Ya. Artinya kalau dia menjadi wajib berarti selama seseorang itu hidup maka dia akan atau wajib atasnya untuk melaksanakan haji. Ya. Apabila dia sudah mampu gitu. Nah, di sini ada penjelasan para ulama mengatakan bahwa apakah wajib haji itu sifatnya adalah fauri atau tarakhi? Ya, hal yajibu alal fauri am yajibu ala tarakhi, itu kata ulama fikih. Apakah ya kalau seandainya disepakati bahwa haji itu hukumnya wajib, apakah wajibnya segera harus dilakukan atau tarakhi artinya bisa diundur, bisa ditunda?
Apa bedanya kalau kita mengatakan wajib segera dilakukan atau dilaksanakan, ditunaikan haji itu? Maksudnya adalah kalau misalnya saja ada orang dia sudah memenuhi syarat-syarat haji, ya, dia mampu secara fisik, mampu secara finansial, lalu selalu dia tunda-tunda, dia tidak mau naik haji, maka itu konsekuensinya dia dosa. Itu maksud. Itu kalau dimaknai haji adalah alal fauri, harus segera dilakukan ketika sudah memenuhi syarat. Jadi termasuk syaratnya kalau dia sudah mampu secara fisik, termasuk finansial, tapi dia tunda-tunda, bilang saya tidak mau dulu haji, kapan-kapan saya mau baru saya pergi. Nah, itu kalau dia alal fauri, itu berarti dia dosa kalau dia tunda-tunda begitu, ya. Kecuali kalau alat tarahi, ya, bagi yang mengatakan alat tarahi, ya kapan-kapan saja dia mau, berarti itu selama dia undur-undur itu tidak ada masalah gitu. Nah, bagaimana sekarang dengan konteks kita? Nah, sekarang ini kan justru semua kita ini sudah mau naik, tapi ya karena sesuatu dan lain hal akhirnya ya tidak jadi lagi gitu. Maka itu tuh dosa ku makuero. Dia itu dosa pagan ni go. Tomelo loka minre haji tapi kondisi yang tidak memungkinkan, ya, dalam hal ini ditiadakan untuk sementara, ya, itu kan kewenangannya pemerintah, kita tidak terlalu jauh ke sana karena kita ini bukan pemangku kebijakan, ya, ya. Jadi itu masalah haji, apakah wajib hukumnya secara fauri, disegerakan, atau bisa diundur-undur gitu. Maksudnya ini bagi yang sudah memenuhi syarat, tidak ada alasan untuk tidak pergi, cuma dia memang hanya ingin menunda-nunda saja, maka kalau itu dimaknai sebagai fauri, berarti dia dosa kalau dia sudah seperti itu lalu kemudian dia undur-undur terus gitu, ya, ya. Lalu kemudian kata guru kita di sini, kewajiban melaksanakan haji atau umrah itu hanya sekali seumur hidup, ya, sekali seumur hidup. Jadi kalau misalnya dia sudah melaksanakan sekali itu, ya berarti kewajibannya dia sudah gugur, ya, kewajibannya sudah gugur. Ya, ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ya, annal Aqra bin Habis sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada sahabat bernama Al-Aqra bin Habis itu bertanya kepada Nabi tentang haji ini. Ya, apa kata Aqra bin Habis kepada Nabi? Ya Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun kita lakukan? Maksudnya apakah ini wajib dilakukan setiap tahun? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, tapi hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Artinya itu untuk menggugurkan saja kewajiban, ya, karena itu adalah bagian daripada rukun Islam kan. Jadi ketika sudah berhaji sekali, ya itu sudah cukup.
Adapun nanti untuk kedua kalinya, tiga kalinya, empat kalinya dan seterusnya, itu cuma sunnah saja. Ya, itu cuma sunnah saja. Nah, ada juga hadis yang lain, ini diriwayatkan oleh Suraqah bin Malik. Ya, ya. Apa kata Suraqah bin Malik? Dia mengatakan kepada Nabi, apakah tahun ini kami berumrah, ya, dan ini hanya untuk tahun ini saja, atau ini umrah untuk selamanya, gitu. Ya, maksudnya ketika kita melaksanakan umrah, apakah hanya untuk tahun ini saja yang dihitung, nanti tahun berikutnya umrah lagi, berikutnya umrah lagi, atau ini dinilai untuk selamanya? Kata Rasulullah SAW, lil abad, itu untuk selamanya. Jadi maksudnya ketika orang sudah umrah sekali, berarti itu sudah dihitung, ya, umrahnya untuk selamanya, ya, selama hidupnya dia tidak wajib untuk umrah lagi. Tapi kalau dia naik umrah lagi, ya sudah, itu berarti sunnah bagi yang mengatakan umrah itu juga hukumnya wajib. Ya. Lalu kemudian fala yajibu 'alal mukallafil mustati fi jami' umrihi illa hajjatan wahidatan wa umratan wahidatan bisyar'i. Jadi kesimpulannya adalah seorang muslim yang mukallaf, dia hanya wajib baginya melaksanakan sekali haji dan sekali umrah, ya, seumur hidupnya. Jadi hanya sekali saja selama hidupnya melaksanakan haji dan umrah, itu yang wajib. Dan itu dijelaskan, bahkan di dalam mazhab Syafi'i ada sebagian guru kita mengatakan, dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ya. Sekalipun demikian, ya, padahal ini sudah menjadi kesepakatan, ada juga pendapat mengatakan begini, bahwa haji itu wajib hukumnya sekali 2 tahun, gitu. Ya, wajib hukumnya sekali 2 tahun. Itu ada pendapat, tapi ini pendapat menyalahi kesepakatan para ulama. Ya, menyalahi kesepakatan para ulama. Sama dengan hukum salat Jumat. Ya, ada yang mengatakan sunnah. Jadi katanya salat Jumat itu tidak wajib, tapi dia sunnah, dengan mengacu ke pendapatnya mazhabnya Maliki. Ya, padahal kalau mau ditelusuri, mustalah yang dipakai di dalam mazhab Maliki itu kalau tidak dipahami dengan baik pasti mengatakan sunnah, padahal bukan sunnah yang seperti kita pahami, ya. Karena Imam Malik sendiri itu mengatakan bahwa tidak boleh ada orang yang ketinggalan, tidak pergi melaksanakan salat Jumat selama dia tidak ada uzur dan dia termasuk seorang ahlul balad, gitu. Ya. Jadi itu pendapat juga, kalau ada seperti itu menyalahi daripada ijma'.
seperti yang dinukil oleh Imam Al-Qadhi Iyad, bahwa itu sudah menjadi ijma' kalau salat Jumat itu hukumnya wajib. Ya, Imam Ibnul Munzir juga menukil hal yang sama. Sama dengan ini, bahwa haji itu sekali seumur hidup itu hukumnya wajib. Tapi ada pendapat tercecer mengatakan bahwa haji itu wajib sekali dalam 2 tahun. Dan ini tidak mungkin, apalagi di Indonesia udah menegak. Ya, makanya yang belum haji itu sebaiknya sekarang memang sudah daftar itu. Karena nanti kalau yang diikuti adalah haji non reguler ya, wah itu tidak ada lagi kayaknya di bawah 15 tahun. Kalau di Bone mungkin sudah 15 tahun ke atas, tidak ada lagi nih. Ya, kecuali kalau yang haji ONH plus ya mungkin bisa sampai 2-3 tahun sudah berangkat. Tapi dengar-dengar katanya ONH plus juga mau dihapus. Allahu a'lam, saya juga tidak tahu pasti. Ya, cuma ada informasi, itu pun informasinya saya tidak tahu ya dari mana dan apakah itu benar. Ya. Ini sedikit lagi. Ada di sini penjelasan, karena haji itu Bapak Ibu sekalian kan diwajibkan hanya kepada orang-orang Islam saja. Sekarang ada penjelasan begini. Wa man hajja summa irtadda summa aslama, ya bagaimana hukumnya? Apakah dia harus berhaji lagi? Bagaimana misalnya ada orang sudah haji, setelah dia haji murtad, keluar dari Islam, tidak lama kemudian kembali lagi masuk Islam, apakah hajinya itu harus diulang atau tidak? Ini kan yang menjadi soal. Siapa tahu ada orang begitu. Jangankan orang haji ada yang murtad, yang ustadz saja itu ada murtad. Iya kan? Ada. Bahkan kemarin saya sempat lihat ada yang di-share, seorang perempuan ngaku dia murtad, bisa ngaji dia. Ya, sekalipun ngajinya ya nambah keru ya gede urusan. Jadi seorang muslim yang sudah haji lalu kemudian dia murtad, tidak lama dia kembali jadi muslimah. Kata guru kita di sini tidak lagi menjadi wajib untuk berhaji. Jadi maksudnya hajinya yang sebelumnya itu tetap dihitung, menggugurkan kewajibannya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Ya. Ya, jadi itu menurut mazhabnya Syafi'i. Jadi itu tetap dihitung ibadah hajinya. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan dan beberapa ulama yang lain mengatakan tidak. Kalau dia sudah haji lalu kemudian dia murtad, ya itu ditiadakan itu hajinya sebelumnya, maka dia harus kembali berhaji ya setelah dia masuk Islam. Ya, ini berdasar pada apakah orang murtad itu menggugurkan amal ibadah manusia atau bagaimana. Jadi kalau inilah yang menjadi soal. Ada orang murtad, orang Islam murtad, apakah amal-amal ibadahnya runtuh? Ya, gugur semuanya, roboh semuanya. Ya kalau dia murtad tidak balik-balik, jelas roboh. Tapi bagaimana kalau dia kembali? Itu. Ulama ada yang mengatakan kalau dia kembali, dikembalikan juga amal ibadahnya.
Inilah yang diperpegangi oleh mazhabnya Syafi'i. Sehingga ketika ada orang sudah berhaji lalu dia murtad masuk Islam, tidak lagi wajib melaksanakan haji karena dikembalikan amal ibadahnya. Tapi mazhabnya Abu Hanifah mengatakan kapan dia murtad, hancur semua amal ibadahnya. Bilang kembali lagi harus membangun dari nol lagi. Itu konsekuensinya, asarul khilafnya, asarul ikhtilafnya. Ya, ya seperti itu penjelasannya. Di dalam Al-Quran itu kan, ya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malu. Ya, barang siapa yang murtad keluar dari agamanya dari di antara kalian lalu dia mati, pasti dia kafir istilahnya. Dan mereka itu ya semua amal ibadahnya akan menjadi sia-sia, runtuh, roboh, hancur, ya, tidak ada yang didapat gitu. Ya. Saya kira ini menjadi pengantar. Ini belum kita masuk ke persoalan manasik, baru pembahasan awal, ya, tentang bagaimana hukumnya berhaji dan berumrah. Belum kita menjelaskan tentang rukun-rukun haji secara detail. Ya, kita masih ada waktu. Ya, kita kasih kesempatan ke Bapak Ibu para jamaah, bila ada yang mau bertanya disilakan. Ya. Ya. Jam berapa masuk Isya? 7? Masih ada waktu ya. Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak, kita lanjutkan materinya. Ya. Baik, kita lanjut sedikit ya. Ya. Ada penjelasan juga sedikit di sini yang disebutkan oleh guru kita terkait dengan orang-orang yang bolak-balik masuk Makkah. Ya, dia bolak-balik masuk Makkah. Masuk, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, begitu seterusnya. Ya, apakah orang seperti ini itu setiap dia masuk Makkah dia harus umrah dulu gitu? Ya kan? Dia harus umrah dulu, atau cukup dia masuk dan tidak perlu dia pergi umrah? Ya, itu juga menjadi pembahasan
di kalangan para ulama kita. Ya. Kata guru kita di sini, jikalau seseorang itu berhaji atau berumrah ya, lalu kemudian dia keluar masuknya dari Makkah, ya, apakah tujuannya dia keluar karena ada yang mau diziarahi, ya, atau mungkin karena ada tujuan lain, ya, ya, atau bisa jadi dia adalah penduduk asli Mekah, tapi dia keluar, dia mau masuk lagi. Apakah orang seperti ini wajib atasnya ketika dia kembali lagi ke Mekah, dia harus umrah, ya, maksudnya dia ambil ihram haji atau umrah? Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mengatakan bahwa itu dianjurkan, ya, dianjurkan, itu mustahab, ya. Jadi sekalipun dia sudah ihram, ya, ambil umrah, baru dia keluar lagi, sebaiknya ketika dia datang lagi kembali, masuk lagi ke Mekah, sebaiknya dia berihram lagi. Itu maksudnya. Ya, kenapa? Karena ini untuk mensakralkan tanah suci Mekah, bahwa ketika kita datang ke tempat itu, ya, tidak datang begitu saja, sama dengan orang datang ke tempat tertentu, ya, datang ke situ loka bawa cele made ini. Tapi kalau Mekah itu punya kesakralan khusus begitu. Ketika kita datang ke tempat itu, mestinya kita memang berumrah. Nah, bagaimana orang yang berulang kali itu sudah umrah, balik lagi keluar, dia datang lagi, apakah dia harus umrah lagi? Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan dia berumrah lagi. Ya. Itu seperti yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Thayyib. Ya. Ada juga yang mengatakan, ya, wajib hukumnya berumrah lagi. Jadi seakan-akan, ya, saking sakralnya ini tempat, ada orang dia sudah datang di situ, dia sudah ihram, mungkin dia umrah, baru dia pergi keluar kota, entah apa yang dicari, siarakah, apakah ada urusan pribadi atau apa. Nanti kalau balik lagi ke Mekah, mestinya dia umrah lagi, wajib hukumnya. Itu menurut pendapat yang kedua, ya, yang disebutkan oleh guru kita di dalam kitab ini. Tapi pendapat yang lebih kuat itu hanya sebatas dianjurkan. Sekalipun sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan itu makruh hukumnya. Seseorang masuk di Makkah itu tanpa dia ihram, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Mutawalli. Jadi mesti memang setiap kita datang ke Baitullah harus kita umrah gitu, kita ihram, ya. Ini bagi orang yang tidak berulang-ulang. Maksudnya kan ada orang memang berulang tapi tidak terlalu sering gitu, ya kan? Nah, kayak kita ini misalnya, kita naik ke Mekah, sudah umrah, pergi jalan-jalan ziarah dengan keluarga yang sudah lama tinggal di tanah Mekah misalnya. Nah, itu tempatnya di luar Mekah, misalnya di Taif atau di mana.
Apakah ketika kembali dari Taif masuk ke Mekah kembali harus kita ihram lagi? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan. Tapi memang kita orang Indonesia hobinya umrah terus. Ya. Jadi sudah umrah, tidak lama pergi lagi ambil umrah. Ya, mumpung begitu. Itu tidak apa-apa. Ya. Karena itu bisalah itu dihitung sunnah. Karena itu ibadah yang istilahnya ya dinilai baik. Ya. Beda dengan yang memang setiap waktu, setiap saat dia selalu bolak-balik. Ya. Ya, seperti seorang pedagang. Pagi ini di Mekah, tidak lama kemudian keluar, tengah hari datang lagi. Ya, setelah duhur pergi lagi, menjelang asar datang lagi, menjelang maghrib pergi lagi, setelah maghrib datang lagi, bolak-balik. Nah, orang yang seperti ini kata guru kita itu tidak wajib baginya untuk berumrah. Jadi ada orang kan memang bolak-balik itu, Jeddah Mekah, Jeddah Mekah, Jeddah Mekah, Jeddah Mekah. Dalam sehari itu dia bolak-balik sampai 3-4 kali kan? Apakah orang seperti ini dia harus setiap masuk ke Makkah dia harus umrah? Nah, kata guru kita di sini orang seperti ini itu tidak. Ya, tidak wajib baginya untuk melaksanakan umrah. Dan ini pendapat yang apa istilahnya diperpegangi oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Ya, jadi tidak perlu. Ya. Sekalipun tadi memang ada mengatakan ya sebaiknya. Sekalipun sebenarnya kalau tadi ada yang mengatakan haji itu wajib sekali dalam 2 tahun, ada juga sebenarnya riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa sebaiknya memang setiap tahun itu kita ambil umrah gitu. Setiap tahun kita ambil umrah. Itu disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Imla, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ishaq. Tapi ini pendapat yang tidak masyhur di dalam mazhabnya Syafi'i. Sekalipun mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengatakan bahwa sebaiknya memang setiap tahun orang itu ambil umrah gitu. Dan tentu ini peluangnya hanya bagi orang-orang yang memang tinggal di sekitar Makkah atau ya dekat-dekat Makkah begitu. Tapi sekarang itu ya, kalau sekarang jangan sampai dikira oleh kita orang-orang Indonesia makanya lewatnya mana tu Makkah tahu-tahu haji. Oh, dia itu penduduk Makkah sendiri kalau mau naik haji harus ngurus. Tak boleh bilang tu meloni loka wukuf pada loka mana loka laki. Tidak semudah itu. Ya, jadi itu diatur oleh pemerintah setempat. Ya, bahkan pernah saya dengar kapan ada orang seperti itu lalu ditemukan itu didenda. Ya, Allahu a'lam, saya tidak tahu pasti benar apa tidak. Tapi ada yang pernah sampaikan ke kami bahwa orang-orang Mekah tidak semaunya dia mau naik haji, dalam arti dia pergi wukuf di Arafah, ya, tapi dia harus ada proses minta izin dulu, ngambil surat pengantar atau surat keterangan apa. Nah, kapan dia tidak melalui prosedur itu lalu kemudian ditemukan dia ada di situ, maka itu katanya didenda, dan dendanya itu tidak main-main. Jadi orang Mekah itu tidak semuanya juga istilahnya semau-maunya haji. Tidak.
Ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Maka dah mak bali boleh bola anak kabai. Cede lokasi maga sana haji. Ya kok umrah? Ya iya. Bisa jadi, tapi kalau dia haji enggak. Ya, karena itulah aturannya ya. Ya, aturannya seperti itu. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya, kata guru kita di sini, ya, yang dimaksud dengan apakah orang itu datang harus dia ambil ihram, itu khusus bagi non penduduk Mekah. Ya, non penduduk Mekah. Jadi kalau penduduk Mekah sendiri dalam arti memang di sekitar situ dia tinggal, itu tidak wajib ya mereka untuk berihram. Ya, itu menurut penjelasan di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mereka masuk datang. Ya, yang dibahas itu tadi adalah bukan orang apa istilahnya, bukan penduduk setempat. Ya, mungkin dia hanya datang di situ karena dia bekerja, ya kan, dia ada tugas khusus, tinggal di situ sebentar, keluar lagi, datang lagi, keluar lagi. Nah, itu yang dimaksud tadi. Tapi penduduk asli setempat ketika dia keluar, maka itu tidak wajib bagi mereka untuk mengambil ihram. Nah, ya. Sama dengan misalnya orang yang masuk ke dalam masjid, ya, itu tidak dianjurkan untuk tahiyatul masjid. Ya. Kapan? Kalau dia pindah-pindah. Itu kan masjidnya luas kan? Ya. Dia keluar wudu, masuk lagi, wudu lagi, masuk lagi, itu tidak dianjurkan. Ya. Seperti itu. Ya, saya kira cukup ya penjelasan kita terkait dengan masalah haji dan umrah ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya penjelasannya nanti lebih rinci tentang rukun-rukun dan syarat-syarat daripada haji itu sendiri. Ya. Apa rukun-rukun hajinya, apa syarat-syaratnya, kalau ada pelanggarannya seperti apa solusinya, itu yang kita mau lihat nanti. Ya. Allahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.